Kalangan akademisi menilai Indonesia memiliki 5 masalah ekonomi politik yang sangat krusial. Di antara kelima masalah krusial tersebut adalah mengenai fiskal yang rapuh dan utang besar. Dalam hadapi pandemi COVID-19, pemerintah dinilai memiliki masalah politik ekonomi yang krusial. Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rahbini mengungkapkan, masalah pertama adalah mengenai fiskal yang rapuh dan utang besar. Utang luar negeri Indonesia hingga Juni 2021 tercatat telah mencapai 6.554 triliun rupiah dengan beban bunga 367,3 triliun rupiah. Dan rasio utang terhadap gross domestic bruto atau sendiri telah mencapai 41,35%. Permasalahan kedua adalah mengenai tidak memadainya kepemimpinan dalam kebijakan mengatasi dampak pandemi COVID-19. Menurutnya banyak pengeluaran sosial justru mengalami tumpang tindih. Ya, masalah ketiga adalah Indonesia jatuh menjadi negara tergolong lower middle income. Jika tidak hati-hati, bisa saja pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2021 hanya berkisar 3-4%. Keempat, ketergantungan ekonomi politik terhadap China. Seperti diketahui, jarak atau gap perdagangan Indonesia dengan China dan negara lain mengalami defisit yang cukup jauh. Apabila defisit perdagangan itu tidak kunjung diselesaikan, maka perekonomian nasional Indonesia akan selamanya lemah. Terakhir, menurut Didi, Indonesia kehilangan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Sayangnya kelemahan tersebut tidak dikoreksi oleh para anggota parlemen. Satu hal yang kayaknya saya pengen komentarin dikit sih Manggi dan juga pemirsa, yaitu adalah ketika Indonesia masuk ke kelompok negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Karena ini mau tidak mau akan mempengaruhi citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi begitu. Banyak yang mungkin berpikir ulang untuk bisa merealisasikan investasinya di Indonesia, apalagi kalau memang Indonesia adalah sebagai sebuah market dari investasi yang mereka akan tanamkan begitu ya, karena daya belinya lagi lemah, jadi ya buat apa saya realisasikan investasi di Indonesia gitu. Ya, dan kalau kita bicara soal utang luar negeri Indonesia yang menumpuk, ini memang salah satu penyebabnya adalah karena saat ini pemerintah sedang memberlakukan ya kebijakan counter cyclical Wiki. Jadi di mana pemerintah ini lebih banyak pengeluarannya atau negara ini lebih banyak pengeluarannya dibandingkan pendapatannya. Nah, salah satu pengeluaran yang paling banyak dilakukan oleh negara ini adalah memberikan stimulus-stimulus ya kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi ternyata di sisi lain dengan melakukan kebijakan counter cyclical ini justru menambah utang negara, terutama utang luar negeri yang jumlahnya telah mencapai 6.000 triliun rupiah tadi, Wiki. Oke, tapi yang jelas sih ini sudah melalui penghitungan yang sangat detail dan secara undang-undang juga memungkinkan utang Indonesia di atas 3% secara defisitnya gitu ya. Semoga memang pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian ekspor juga akan tumbuh sangat signifikan supaya ya utangnya bisa kemudian terus dikurangi begitu ya.